Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini kita kedatangan motor Scoopy dalam kondisi motor berebet parah dan hampir tidak bisa berjalan. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Ya udah, kita cek dulu kondisi terkini pada motor Scoopy ini. Kita cek kode milnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, dia menunjukkan angka 8 ya pada kode milnya. Nah, kode mil 8 itu mertuju pada sensor TPS, entah sensor TPS-nya bermasalah, entah kabelnya, atau ada hal yang lain. Namun sepengalaman kami, biasanya yang bermasalah itu di area pompa bahan bakarnya, entah pompa bahan bakarnya melemah atau pompa bahan bakarnya ini kurang maksimal, atau bisa juga terjadi di area throttle body yang kotor, sehingga membuat laju udara ke dalam ruang bakar itu kurang maksimal. Jadi bisa jadi karena kotoran itu sendiri. Tahap awal yang harus kalian cek adalah kondisi busi. Pastikan kondisi businya aman, karena busi juga bisa menyebabkan motor jadi berbet. Terus throttle body kalian bersihkan. Setelah itu filter udaranya juga dibersihkan, karena itu bisa menyebabkan motor jadi berbet. Jika semuanya sudah beres, maka kalian kontak on dan coba di starter lagi. Berhubung motor di sini ini masih berbet, tidak seperti sebelum waktu datang memang, tapi di sini masih ada delay. Motornya kurang responsif ketika gas diputer. Nah, di sini masih muncul kedipan 8. Nah, langkah berikutnya adalah kalian harus hapus data, kalian reset TP dan pakai mode 1. Fungsi reset manual di sini adalah bertujuan untuk merefresh data atau menghapus data atau merestart data yang ada pada ECU. Namun jika kalian mereset data tanpa melakukan langkah-langkah seperti tadi, seperti membersihkan busi, membersihkan throttle body, atau juga membersihkan filter, bukan berarti nanti di reset langsung sembuh. Jadi ada tahap-tahap awalnya yang harus diperhatikan. Untuk mereset itu sendiri atau mencari mode itu sendiri, kalian bisa buka tutup aki. Di situ nanti ada soket warna merah, kalian tinggal jumper kabel soket warna hijau strip hitam dan kabel coklat. Kalian jumper pakai kabel seperti langkah berikut ini. Namun jika kalian tidak punya kabel, kalian bisa pakai kawat atau peniti yang sudah dipotong. Nanti tinggal jumper disambungkan kabel coklat dan kabel hijaunya. Lalu kalian kontak on ya, terus kalian baca. Nah, ketika berkedip langsung dicabut salah satu kabelnya, terus ditancepin lagi. Oke, kalian pastikan nancep. Nah, nanti di saat yang sama posisi milnya itu akan berkedip dengan cepat, lalu dikontak off. Lalu langkah berikutnya adalah kalian pastikan reset tadi itu berhasil dengan cara kalian tancepin lagi kabelnya di posisi yang sama, kabel hijau strip hitam disambung dengan kabel warna coklat. Nah, oke, kalian kontak on. Nah, jika dia berkedip terang seperti ini, manjer seperti ini, dia nggak berkedip, nah itu tandanya sudah berhasil. Namun sebaliknya, jika masih berkedip, kalian harus mengulanginya lagi sampai tidak berkedip, sampai berhasil ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah reset TP. Nah, reset TP itu sendiri adalah untuk mereset throttle position. Posisinya itu ada di samping di bagian bawah untuk motor Beat, untuk motor Scoopy, sementara untuk motor Vario berada di sebelah kanan. Untuk mereset ini kalian jabut saja soketnya, terus dicancepin dengan kabel bersamaan dengan soket merah dekat aki tadi ya, jangan dilepas kabelnya. Nah, secara bersamaan kalian ambil soket yang di bawah ini, terus dicancepin pakai kabel seperti ini teman-teman. Nah, setelah udah terhubung seperti ini, kalian bisa kontak on. Oke, kontak on. Terus ketika berkedip langsung dijabut di bagian bawah. Nah, setelah itu berkedip dengan cepat. Setelah itu kalian kontak off. Oke, jika sudah kontak off dan ini sudah berhasil, tinggal soketnya ditancapin lagi. Oke, dan sekali lagi saya ingatkan, untuk sensor TP ini, untuk reset TP ini, soket yang warna merah dekat aki tadi harus nancep ya posisinya ya, dibarengin dengan soket yang di bawah ini, harus dua-duanya mancep. Nah, ini tadi masih tertancap di sini ya, nggak lepas sama sekali. Terus setelah itu kalian kontak on, pastikan tidak ada kedipan sama sekali. Jika tidak ada kedipan berarti sudah tidak ada kerusakan. Nah, langkah berikutnya adalah mode 1. Lah, mode 1 di sini gasnya diputar mentok, terus dikontak on. Oke, kita tunggu kedipannya. Ada 7 kedipan. Di tengah-tengah kedipan tadi 1 2 3, lalu kita lepas gasnya. Nah, jika sudah berkedip 7, terus agak lama, terus berkedip 1,
Lalu setelah itu kalian kontak off. Oke. Nah, seperti ini, dan ini sudah berhasil. Terus dijabut soketnya, sekarang motornya tinggal dinyalakan seperti semula ya. Nah, kita starter. Nah, hasilnya sudah lumayan nih, udah tidak berebut lagi seperti tadi. Coba kita gas. Nah, oke, mantap kan? Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dalam berkendara sepeda motor. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar.